Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari Prodi Sistem Informasi nomor induk 0507488906. Pada video kali ini saya akan mengerjakan untuk tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web atau STSI 4209. Nah, pada tugas 3 kali ini seperti pada tugas 2 sebelumnya, jadi untuk apa tugas 2 sebelumnya ini saya sudah membuat website seperti ini. Jadi seperti ini untuk tugas 2 saya. Nah, dalam membuat website ini tentunya saya kayak menginputkan source code atau file-file yang saya butuhkan. Namun untuk pada source code saya ini kurang memenuhi pada kriteria soal yang di sini. Jadi kan di sini ada data binding, lalu kondisional, penggunaan properti, watcher, dan event handler. Ya seperti itu. Nah, pada source code saya sebelumnya ini beberapa tidak memenuhi. Jadi saya mengubah atau merekonstruksi ulang struktur kode saya. Nah, lalu saya sudah membuat laporan untuk tugas 3 saya ini jadi seperti ini. Lalu untuk penyelesaiannya ini ada view komponen. Nah, ini source code kodenya sebelumnya tidak ada pada source code saya sebelumnya. Lalu saya tambahkan yang berfungsi untuk ini jadi tidak mengharuskan pengguna untuk menulis berulang kali. Jadi data dikirim menggunakan prop sehingga komponen dapat digunakan kembali untuk berbagai kebutuhan. Lalu yang kedua ada data binding, directive array, dan filter. Ini ada vModel, vFor, mustache syntax, vpin, dan filter. Nah, dan juga HTML. Nah, untuk kesimpulan untuk keseluruhan dari eh, apa sih namanya ini objek ini. Nah, ini jadi di sini jadi untuk diterapkan beberapa fitur di Vue.js yang saling terhubung. Jadi semua ini saling terhubung antara vpin, filter, HTML, dan seterusnya ini. Nah, untuk view model ini berfungsi untuk untuk mengolah input pengguna, vFor untuk membangun daftar secara dinamis, Mustache untuk menampilkan data, vpin untuk menghubungkan atribut dengan Vue.js, dan Vue HTML untuk merender konten atau memuat konten HTML, serta filter sebagai mekanisme formatting data sebelum ditampilkan ke antarmuka. Lalu yang ketiga ada conditional rendering. Sesuai namanya kondisional. Jadi untuk kondisional ini seperti alur logika. Tadi ada else if gitu kan, ada else, juga ada show. Nah, ini pada website ini mengatur ini ya yang pada di sini. Nah, misal kondisional ini kan ada status aman, menipis, kosong. Nah, semua ini itu diatur oleh kondisional yang ada pada ini, kondisional rendering ya. Ini siapa juga save, warning, danger gitu kan. Nah, sama yang di sini. Ini save, ini danger juga di sini. Terus warning. Oh, warning ini menipis, untuk danger ini kosong. Jadi mengatur logika yang ada pada dalam ini statusnya. Terus ada computed property dan methods. Ini dokumentasi source code saya yang sudah saya rubah. Nah, untuk identifikasinya ini akan ada computed property dan methods. Nah, kedua ini berbeda. Ya, ini untuk property ini berfokus pada pengolahan data yang bersifat otomatis dan reaktif. Sedangkan metode menangani berbagai aksi yang dipicu oleh interaksi pengguna seperti validasi, penyimpanan maupun pengeditan data. Nah, jadi computer property ini contohnya seperti yang di sini. Jadi seperti ini
function bernama total QT atau total quantity telah stok pada dashboard tidak disimpan secara permanen dalam data. Sebaliknya, sistem menghitungnya secara otomatis berdasarkan seluruh data yang tersedia. Ketika jumlah stok berubah, informasi pada dashboard langsung diperbarui tanpa menjalankan fungsi tambahan. Nah, maksudnya, jadi ini adalah kondisi default pada website ya. Nah, ini isi semua ini komputer property. Nah, jadi ketika saya apa menambahkan misal PBJJ baru atau data baru, ya semuanya akan dimuat secara real time atau otomatis tanpa menjalankan fungsi tambahan. Jadi tidak perlu aksi lagi karena diatur oleh compute property. Lalu yang ada validate form. Nah, ini untuk apa? Jadi ini fungsinya itu pada di sini. Jadi semisal saya menambahkan data ya, kayak kode STS, STSI, terus judul misal IPA gitu, kategori wajib. Nah, ini kan ini diatur oleh ini apa metode properti ya, metode properti juga. Jadi seperti untuk memvalidasi bahwa ke semua untuk form ini ketika akan menambahkan data harus diisi. Jadi simpelnya itu untuk komputer properti ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan, komputer properti ini fungsinya ini untuk pengolahan data otomatis, jadi tidak ada validasi sama sekali. Seperti mengupdate apa menambahkan data dengan catatan datanya sudah diisi semua. Nah, untuk metodenya tadi seperti sebagai pengawalnya, jadi untuk perlindungan. Ketika saya atau mungkin lupa atau salah menyebutkan tipe data, itu ada mungkin ada pop up atau tidak bisa mengklik yang di sini. Jadi itu fungsinya saling terikat. Jadi komputer properti ini gerbang pertama, lalu untuk metodenya ini gerbang kedua. Jadi seperti itu. Saya kira begitu untuk pada video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.